Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali pada renungan harian hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan kita, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan memberi kami hari yang baru untuk kami memulai lagi dengan aktivitas yang baru. Kami mohon ya Tuhan, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu membimbing kami untuk kami mempelajari firman Tuhan, menjadi patokan kami dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Kami sedia membuka firman-Mu, membacanya dan merenungkannya. Karena itu ya Roh Kudus, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita hari ini 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 13. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 13, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Tema renungan kita hari ini, Yesus Kristus, dasar hidup manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap rumah yang dibangun pasti memiliki dasar yang dibuat sedemikian rupa agar kuat. Karena dasar atau fondasi kuat, penghuni yang berada di dalam rumah itu terhindar dari panas dan hujan, aman dari badai. Pokoknya aman. Yesus sendiri dalam perumpamaan-perumpamannya menggunakan dasar membangun rumah sebagai makna firman Tuhan sebagai dasar hidup orang percaya. Injil Lukas misalnya, Pasal 6 ayat 47 hingga 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Rasul Paulus menyadari benar-benar prinsip firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan melakukannya adalah dasar kokoh pembangunan jemaat di Korintus. Dia dalam hal ini Rasul Paulus hanyalah Allah Tuhan. Dia menyebut sebagai ahli bangunan karena keahliannya itu didapatkan dari kasih karunia Allah. Misalnya kita lihat di ayat 10. Masih dalam ayat yang sama Paulus tahu bahwa membangun tidak sendirian. Ada orang lain yang dikaruniakan Tuhan, tetapi patokan firman Tuhan yaitu Yesus Kristus tidak boleh berubah. Dan sang pemilik bangunan tersebut yaitu Tuhan sendiri akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan dalam pembangunan jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, perpecahan dalam jemaat dan berbagai-bagai persoalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan berarti dasar Yesus Kristus mulai tergeser. Karena itu nasihat Rasul Paulus di Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang,
dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kami dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanannya. Saudara, telah kutemukan dasar kuat kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38 bait yang pertama. Aku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur ternyata iman kami berada di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah yang kami peroleh melalui para pemberita Injil yang telah datang memberitakan Injil, dan akan terus kami sebarkan Injil di mana iman harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kami sedia terus mewartakan firman-Mu kepada dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.